Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya di sini. Perkenalkan, nama saya Berta Ertin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, jurusan Sosiologi kelas D, NIM 180303058. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan memberikan tanggapan atau komentar terkait masalah-masalah atau fenomena-fenomena sosial sekarang yang hangat diperbincangkan kira-kira beberapa bulan yang lalu. Nah, masalah ini terkait dengan fenomena pembangunan tambang pabrik semen di kecamatan di Manggarai Timur, tepatnya itu di Kecamatan Lubuk dan Lingkong Lolok, Desa Satarpunda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, pada kesempatan ini kita tahu bahwa pembangunan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu perubahan sosial menuju kualitas hidup yang lebih baik. Nah, tak heran juga kalau pembangunan itu harus ada kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah untuk supaya pembangunan itu akan berjalan dengan lancar. Nah, di sini menurut beberapa ahli, pembangunan adalah sebagai sebuah proses menuju perubahan sosial yang mengarah ke kualitas hidup yang lebih baik dari seluruh ataupun masyarakat, tanpa merusak lingkungan ataupun budaya ataupun kultur lingkungan mereka, dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini serta membuat mereka menjadi penentu untuk tujuan mereka sendiri. Nah, menurut pembangunan, menurut Portes mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, budaya. Salah satu untuk mencapai sebuah pembangunan itu adalah dengan adanya sebuah alternatif. Maksudnya di sini dengan adanya pembangunan ini secara tidak langsung mendistribusikan dalam perekonomian negara kita. Nah, kalau kita kaitkan pengertian yang pertama tadi, pembangunan itu adalah sesuatu yang mengarah ke kualitas hidup yang lebih baik dari seluruh ataupun mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan. Nah, sampai di sini kita bisa mengerti kalimat ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan pertambangan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur, bahwa pertambangan ini merupakan mengalami kontroversi. Kira-kira lantaran apa yang menyebabkan pertambangan ini ditolak oleh masyarakat, baik masyarakat, para akademisi, aktivis maupun pengamat-pengamat yang secara tegas mereka menolak mendirikan pembangunan pertambangan pabrik semen di Kabupaten Manggarai Timur. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai tentang pertambangan. Nah, sepanjang sejarah itu adalah sektor yang pertambangan ini adalah sektor yang sering mengalami kontroversi. Di satu sisi, ia menyediakan sumber dan materi penting yang menjadikan kemajuan umat manusia menjadi lebih baik. Nah, hasil tambang tentu memiliki tujuan terdapat semua produk yang dimanfaatkan terutama di era modern saat ini. Nah, tapi di sisi lain juga pertambangan juga dikenal sebagai sektor yang menghadirkan banyak sekali masalah bagi lingkungan masyarakat yang hidup di sekitar tambang. Nah, kira-kira bagaimana kaitkan dengan pertambangan yang ada di pabrik semen di Kabupaten Manggarai Timur. Nah, kalau kita lihat di media sosial, di berita-berita itu, di pertambangan itu terdapat sawah yang berdekatan dengan tambang. Nah, kalau kita di sini juga pertambangan banyak dilakukan di kawasan yang sensitif secara ekologi, selain juga bersisian, bersinggungan, atau bahkan berada di kawasan yang dihuni oleh masyarakat tradisional. Apabila dikelola dengan benar,
kerusakan lingkungan yang ditimbulkan bisa diminimalkan. Selain juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang positif seperti peluang bisnis, peluang kerja, infrastruktur, peningkatan pendapatan daerah dan nasional, dan kemajuan-kemajuan lain yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Nah, memang kehadiran tambang yang berada di Kabupaten Manggarai Timur menghadirkan devisa atau pendapatan suatu negara, tapi di sisi lain kita melihat dampak di bidang sosial atau bidang budaya bagi masyarakat setempat. Nah, dengan kehadiran tambang yang di Manggarai Timur pasti merugikan bagi masyarakat setempat. Yang pertama, di situ berdekatan dengan area persawahan, toh otomatis hasil tambang ini pasti akan terkontaminasi atau akan merusak tanah, yang dimana tanah itu adalah tanah yang diwarisi oleh nenek moyang mereka dulu untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari, yang dimana adalah hasil pertanian mereka. Nah, yang kedua adalah nanti di situ pasti ada limbah yang secara tidak langsung juga dapat merusak ekosistem yang ada di lingkungan tersebut. Nah, saya sebagai mahasiswa, saya menolak dengan adanya perizinan tambang di Kabupaten Manggarai Timur, karena itu dari beberapa alasan. Saya melihat dari sisi sosial budayanya. Kalau kenapa saya menolak itu tadi, saya melihat dari sisi budayanya, karena di situ merupakan tanah yang diwarisi oleh nenek moyang mereka, dan kalau misalnya pemerintah memberikan tanggapan bahwa itu adalah pendapatan dari untuk memberikan devisa atau untuk memberikan pendapatan dari negara. Toh kenapa pemerintah tidak memberikan perhatian terhadap bidang-bidang pertanian? Toh di situ juga ada potensi yang sangat penting. Yang pertama itu ada potensi pertanian. Kenapa pemerintah tidak memperhatikan, atau kenapa mereka tidak melakukan pembangunan yang lebih revolutif terhadap bidang pertanian, atau seperti mereka bisa menghadirkan tenaga ahli yang bisa mengurus di bidang pertanian. Pasti pendapatannya itu bukan hanya kenapa pemerintah tuh harus memprioritaskan tambang itu dijadikan sebuah pendapatan yang sangat-sangat berarti suatu negara. Kenapa tidak melihat topografinya di suatu tempat itu? Maksudnya, kenapa mereka tidak melihat dari sisi pertaniannya? Kenapa mereka tidak mengedepankan dari segi pertaniannya? Kalau menurut saya pribadi, kalau pemerintah memperhatikan dari segi potensi pertaniannya di sana, alhasil pasti dapat membuahkan suatu manfaat, terutama bagi masyarakat setempat maupun bagi warga negara juga. Nah, kita akan melihat beberapa tanggapan dari hasil pencarian saya dari media atau wacana yang tersebar di media sosial, khususnya di berita-berita. Kita akan melihat beberapa tanggapan dari beberapa pengamat, dari beberapa masyarakat juga. Kita akan melihat sebentar. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan penjelasan dari fenomena pembangunan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur. Nah, di sini dampak pembangunan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur bagi perempuan. Ketika perempuan kehilangan akses terhadap tanah atau hutan yang menjadi lahan berkebun atau bertani, maka akan muncul ketergantungan ekonomi kepada pihak lain seperti suami, saudara, dan orang tua. Perempuan pun kehilangan posisi tawar, dan dalam berbagai kasus bisa menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, kekerasan terhadap perempuan akan meningkat seiring dengan hilangnya lahan mereka. Selain itu akan muncul kekerasan horizontal, karena berangkat dari kasus-kasus sebelumnya terjadi intimidasi dan kekerasan yang sangat rentan terhadap kaum ibu.
motif pemerintah melakukan pembangunan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur. Nah, yang pertama itu APBD tak cukup. Baris menjelaskan bahwa APD provinsi dan APBD kabupaten tidak cukup untuk membangun Manggarai Timur ke depannya. Setiap investasi pasti ada dampak positif dan negatif. Kita harus bersyukur ada pabrik semen di Manggarai Timur karena banyak dampak positif, ujar dia. Saat ini yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat yakni meminimalisasi dampak negatif dan juga tidak serta-merta menghilangkan dampak positif dari semua investasi. Karena itu, fungsi pemerintah dan masyarakat di NTT harus bisa menganalisis dampak negatif yang ditimbulkan. Setelah mendapat dampak negatif, maka semua pihak berusaha untuk mengatasi dampak itu dengan baik. Dampak positif yang akan dialami masyarakat Manggarai Timur itu akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, adanya penyerapan tenaga kerja dalam jumlah banyak, dan juga menghidupkan sejumlah sektor lainnya seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Akan ada lapangan kerja baru sehingga masyarakat bisa mengembangkan pertanian, peternakan, dan perikanan untuk membackup kebutuhan dari perusahaan itu. Nah, apa alasan yang mendasar melakukan penolakan pembangunan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur? Warga Torong Desa Faterpunda Maksimus Lampung mengaku menolak pandang dilakukan karena faktanya jadi di sini tuh tidak adanya reklamasi. Nah, di sini dia mengatakan bahwa kerusakan lingkungan, terjadi erosi dan sedimentasi terjadi di sawah miliknya, sementara di pelabuhan dilakukan pembersihan lahan pasca tambang sehingga air sumur milik masyarakat tercemar. Selain itu juga dia mengatakan bahwa dia menolak adanya perusahaan tambang yang tidak beroperasi sesuai aturan dan merusak lingkungan. Ada lahan hutan produknya rusak sehingga debit air ke area persawahan menurun drastis dan air ke kampung juga kering. Yang kedua itu tidak adanya transparan dalam studi kelayakan AMDAL. Di sini ada berbagai penolakan yang dikutip dari beberapa sumber media. Yang pertama itu ada dari Serikat Pemuda Nusa Tenggara Timur atau SPNTT Jabodetabek mengatakan bahwa proses studi AMDAL yang dilakukan oleh Pemprov NTT dan Pemkab Matin tidak transparan. Koordinator lapangan SPNTT Ira Sarimin dalam keterangan pers kepada Mongaba Indonesia itu pada hari Senin 21 September 2020 menyebutkan tambang di Lolok dan Lubuk mendapat banyak penolakan dari berbagai kelompok masyarakat. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, maka harus terbuka kepada publik. Tim AMDAL tersebut seakan tidak berdiri secara independen. Suara masyarakat menolak tambang seakan diacuhkan tanpa diakomodir. Yang kedua, ada dari anggota SPNTT Versin Baku menyesalkan dalam isi materi AMDAL tersebut tidak menyinggung suakat. Padahal kata Versin, penetapan wilayah ekorodian harus ditetapkan oleh KLHK melalui SK 8 garing NLHK garing Sejen garing PRA titik 3 garing 2012. Kars di Manggarai Timur merupakan salah satu tempat penangkap air raksasa seluas 81.809 hektar untuk Pulau Flores. AMDAL harus dikaji ulang agar tidak menimbulkan konsekuensi yang lebih besar nantinya. Nah, yang kedua dari Melty, koordinator kampanye Jaringan Advokasi Tambang Nasional atau JADA, menurut dia rusak terkait eksisnya tambang batu gamping dan pabrik semen di Manggarai Timur. Nah, dia punya alasan. Yang pertama itu persoalan tanah yang terjadi tidak hanya ada alih fungsi lahan dari perkebunan dan pertanian menjadi pertambangan, tetapi juga adanya potensi pencemaran tanah. Nah, yang kedua, persoalan pencemaran air. Warga Lingkol Lolok sendiri masih mengandalkan air sumur, sehingga ketika tambang dan pabrik semen ini beroperasi, sumber air akan tercemar, bahkan bisa hilang. Potensi pencemaran ini tidak hanya akan dialami oleh masyarakat di Lubuk dan Lingkol Lolok, tetapi juga warga di sekitar yang mengakses air dari sumber yang sama. Potensi kerusakan yang kemudian adalah di wilayah pesisir dan laut. Pencemaran oleh tambang, PLTU, dan pabrik semen akan berdampak pada nelayan dan konsumsi dengan
ke konsumsi pangan laut. Mereka menekankan bahwa rata-rata ikan yang masuk ke daerah Manggarai adalah dari riung. Debu yang akan ditimbulkan tidak hanya berpotensi mencemari warga, tetapi mencemari tanaman dan sumber air warga seperti terjadi di Bukit Jember Rembang. Dengan demikian, menurut Melki, sangat tidak rasional dan relevan jika dasar pemberian izin kepada PT IMM dan PT Singa Merah untuk beraktivitas adalah RT/RW. Memperdebatkan pelibatan masyarakat dalam pemberian izin pada masyarakat juga dinilai tidak relevan karena pada dasarnya persoalan yang akan timbul lebih membahayakan. Nah, ada juga kalau kita lihat dari Bapak Dominikus Karanggora, Divisi Media dan Komunikasi Walhi NTT, kepada Mongbai Indonesia itu sekitar pada 19 Mei 2020 mengatakan pihaknya menolak semua bentuk pengerusakan lingkungan yang akan dilakukan di NTT. Nah, dan seterusnya, pada intinya dia menolak pabrik ini diadakan di NTT. Nah, di sini saya mengatakan bahwa Indonesia katanya sedang mengalami surplus semen sebanyak 35 sampai 42 juta ton sampai dengan tahun 2030. Nah, dengan demikian ucapnya dapat disimpulkan pembangunan tidak melalui perencanaan yang matang oleh Pemprov NTT maupun Pemkab Manggarai Timur. Dengan kata lain, segi Dominikus ini merupakan rencana yang asal-asalan. Yang penting ada investor yang datang bawa uang untuk NTT. Pemprov NTT sarannya hanya perlu mengatur dan mengawasi distribusi semen masuk ke NTT. Nah, dari sini kalau kita lihat dari pihak mahasiswa juga, dari pihak mahasiswa di sini dalam hal ini Hendrikus Mandela selaku Ketua PM Mimikri Ruteng menyatakan menolak keberadaan tambang pabrik semen di Manggarai Timur. Alasannya tambang galian C sebelumnya saja pemerintah kabupaten sebelum mampu menanganinya, apalagi tambang yang direncanakan dengan skala besar ini. Nah, selain itu Heri juga menyampaikan bahwa Indonesia sedang mengalami surplus semen sehingga keberadaan tambang batu gamping untuk bahan baku semen bukan hal yang urgent saat ini. Nah, pernyataan dari Pak Hendrikus Mandela ini tadi seperti pernyataan dari Bapak Dominikus Karanggora divisi tadi ini. Nah, sekian saja tanggapan atau komentar dari saya. Saya pribadi saya tegaskan ulang bahwa saya sangat menolak dengan kehadiran tambang di Manggarai Timur ini. Karena apa? Yang pertama itu adalah masih ada potensi-potensi lain. Yang pertama pertanian. Pemerintah seharusnya memperhatikan potensi pertanian. Karena apa? Yang pertama, selain usaha-usaha lain, kalau pemerintah mengedepankan potensi pertanian, saya sangat yakin bahwa masyarakat setempat akan sejahtera dan bisa juga NTT juga pada umumnya pasti sangat sejahtera hasil dari pertanian itu sendiri. Yang kedua, baik teman-teman, itu dia tadi hasil pemaparan saya. Saya mengambil kesimpulan bahwa pembangunan pabrik semen dan tambang di Lubuk dan Lingkololok, Satar Pundak, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, mengalami kontroversi berbagai penolakan dari berbagai kalangan seperti para aktivis, akademisi, pengamat politik, mahasiswa, dan warga setempat terkait kebijakan yang diberikan pemerintah seperti tidak melakukan reklamasi, tidak adanya kelaikan AMDAL. Nah, selain itu juga pembangunan pabrik semen dan tambang disebut melanggar 5 aturan. Nah, aturan itu yang pertama itu adalah
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Minerba yang telah direvisi dan disahkan oleh DPR RI pada 12 Mei 2020. Nah, yang kedua itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau AMDAL ya. Nah, ketiga itu Peraturan Menteri ESDM Nomor 17/2012 tentang Bentang Alam Karst. Tadi semuanya di situ sudah dipaparkan tadi. Ada Bapak Melki Mondira tadi kalau tidak salah. Nah, yang keempat itu adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian, serta yang terakhir itu adalah Perda Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Nah, yang terakhir adalah saran. Ini dari saya pribadi sendiri, dari rasa yang membuat makalah ini. Jadi ini adalah pandangan saya terkait dengan fenomena pembangunan pabrik semen yang ada di Manggarai Timur. Nah, pada intinya saya menolak pembangunan pabrik semen di Manggarai Timur. Nah, yang pertama adalah ini adalah saran. Nah, sebaiknya itu adalah pemerintah memperhatikan bagaimana membangun mekanisme pertanian pangan sehingga NTT maupun Manggarai Timur tidak kekurangan pangan. Nah, ketika potensi di bidang pertanian, itu sebenarnya dapat memajukan sebuah pembangunan asalkan pemerintah harus memperhatikan, mendatangkan ahli-ahli yang bisa mengelola di bidang, maksudnya bisa menghasil tani, ahli-ahli yang bisa mengelola hasil tani begitu. Nah, sehingga masyarakat NTT dan pada khususnya Manggarai Timur juga bisa merasakan manfaatnya. Nah, bukan selalu memprioritaskan tambang. Nah, pembangunan pabrik semen ini hanya akan menghilangkan ruang-ruang kelola masyarakat yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan tadi, yaitu pertanian. Nah, akan ada alih fungsi lahan secara besar-besaran untuk membangun pabrik ini ketika pabrik ini diizinkan oleh pemerintah. Nah, selain itu juga misalnya jika terjadi ada pemindahan masyarakat di lokasi pembangunan pabrik semen ini. Nah, itu saran, dan ini merupakan terakhir atau kesimpulan dan saran hasil pemaparan terkait dengan fenomena pembangunan pabrik semen di Manggarai Timur. Nah, apabila menurut teman-teman video ini sangat bermanfaat, silakan teman-teman like, comment, subscribe juga channel ini, dan bisa juga memberikan komentar terkait pemaparan saya juga, bisa terkait juga dengan mungkin menurut referensi saya salah, bisa teman-teman juga berikan komentar di kolom komentar. Baik teman-teman, itu saja hasil pemaparan saya terkait dengan fenomena ini. Saya Berta Ertin, sekian dan terima kasih.